Saat ini aku merasa telah sampai pada masa tertentu dalam hidupku. Mungkin inilah masa jenuh atau bahkan masa putus asa. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aku hidup dalam hampa dan keterhimpitan. Aku mengintai setiap lalu lalang waktu dalam silang sengkurat peristiwa di sekitarku, ibarat detak-detak kuku kaki bagal, atau peranakan kuda dan keledai yang tak berdaya menarik gerobak di belakangnya. Ia tidak tahu apa isi gerobak dan tidak penting baginya untuk mengetahuinya. Ia tidak tahu hendak kemana ia digiring dan baginya tidak penting semua pengetahuan itu. Sekali-kali aku terperanjat oleh keadaan jenuh dan sempit. Padahal aku begitu yakin, akulah perempuan sukses yang berhasil mewujudkan setiap cita dan kehendak diri hingga aku mampu menjadikan diriku seperti sekarang ini. Kini aku adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Asosiasi Wanita Karir, Sekretaris Ikatan Putri Arab, dan masih banyak lagi. Aku bintang di semua tempat. Tidak ada forum resmi perempuan yang tidak menempatkan aku dalam barisan kehormatan. Tidak ada media massa yang dalam sepekan pun melewatkan fotoku atau tidak mengutip perkataan dan pernyataanku. Sampai sekarang, aku masih berambisi melakukan semuanya. Ambisi untuk tampil di DPR. Ambisi untuk menjaga fenomena wanita karir. Ambisi membangun relasi yang diperlukan oleh IPA dan ambisi untuk lebih sukses lagi. Bila sebuah forum perempuan menggelar sebuah acara dan aku tidak diundang, entah mengapa bergejolak diriku. Lantas, aku berusaha untuk menjadi bagian dari pertemuan itu pada kesempatan yang lain. Bila pada suatu kesempatan media tidak mencantumkan fotoku dan tidak menyebut namaku, lagi-lagi berontak jiwaku dan aku berusaha membangun jaringan agar nama dan fotoku kembali terpampang pada edisi yang akan datang. Semua telah kuraih, tetapi kehampaan dan kejenuhan tidak pernah menjauh dariku. Dalam pertemuan di DPR atau dalam event-event penting lainnya, akal dan hayalan membawaku pergi menjauh dari setiap kalimat para pembicara. Dalam setiap perkumpulan, seakan aku menjadi sebuah kebun, di mana semua bunga dan dedaunan layu dalam perasaanku, hingga saat media memuat fotoku, kulemparkan pandanganku sesaat ke arah foto itu, dan sesaat kemudian kurasakan ketidakrelaan dan cercaan. Seakan aku mengecilkan faktor kenapa fotoku termuat di media itu. Semua prestasi seperti tidak ada gunanya. Sampai saat pengambilan keputusan-keputusan penting, aku merasa sekadar mengulang-ulang pelajaran yang kupelajari di masa taman kanak-kanak. Di tengah kegalauan dan hampa, aku bertanya-tanya pada diriku, untuk apa semua ini? Supaya aku bahagia, jawabku. Tapi, apakah aku bahagia? Aku menimpali lagi. Atau mungkin ini adalah pengabdianku kepada tanah airku untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan, serta memerdekakannya. Tapi apakah kebahagiaan bisa lahir dan bersemayam ketika seseorang memutuskan untuk mengabdi kepada negara? Atau mungkinkah kebahagiaanku berada pada kapasitas dan kemampuanku untuk mengabdi? Pertanyaanku terus mengalir, namun bibirku keluh untuk menjawabnya. Kucerca diriku atas pertanyaan-pertanyaan itu.
aku bak seorang miliuner yang merasa bahwa aku miskin jauh lebih bahagia darinya. Karena orang miskin tidak terbebani oleh ambisi dan penjagaan harta. Sang miliuner menderita semata karena belum merasakan beban kemiskinan. Aku menjadi wanita sukses dalam karir, tetapi di sisi lain aku merasa bahwa ibu rumah tangga jauh lebih bahagia dariku. Semata karena aku tidak pernah merasakan beban ibu rumah tangga. Hanya satu yang pasti, aku yakin pasti ada akar dari segala hampa dan kejenuhan ini. Hampa dan kejenuhan yang hampir mengantarkanku ke jurang keputusasaan. Aku harus menemukan akar itu. Bila telah kutemukan, aku harus mengakuinya. Ya, aku akan mengakuinya. Untaian kata-kata ini adalah pengakuan atas segala sesuatu dalam hidupku. Aku mengakui bahwa dalam hidupku terdapat titik kegagalan yang terjadi dan terulang lebih dari satu kali. Titik-titik itu akhirnya menjelma menjadi gumpalan-gumpalan kegagalan. Dan aku selalu kuat menghadapinya. Aku selalu memiliki daya untuk bangkit setiap kali aku terjerembab jatuh gagal. Aku menguasai kegagalan dan memendamnya, hingga tidak kuberikan kesempatan bagi yang mempengaruhiku. Kegagalan tidak boleh menghalangi langkahku atau menghapus keberadaanku. Bahkan tidak kuperkenankan kegagalan mampir menghampiriku, meski sekedar mencoreng image yang selama ini kutampilkan di depan publik. Waktu berjalan dan umurku bertambah, tanpa sedikit pun kesempatan kuberikan pada kegagalan, agar tak menjadi kekuatan untuk menguasaiku. Masa berlalu dan aku selalu memenangkan pertarungan atas setiap kegagalan yang pernah terjadi. Tetapi saat ini, saat aku sampai pada usia ini, akhirnya kegagalan datang dan menemukan sisi lemahku. Dan ini tampil lebih kuat dariku. Aku harus mengakui kekalahanku demi menghindar dari kehancuran yang lebih mengerikan. Aku sepenuhnya mengakui, semoga aku masih bisa melanjutkan tanggung jawabku. Aku sepenuhnya mengakui, aku yang selama ini selalu bisa menundukkan rangkaian kegagalan, mengakui betapa kuat kegagalan itu mengurungku. Aku memilih jalan hidup ini sejak dini usiaku. Mungkin sesungguhnya pilihan ini bukanlah keinginanku, bukan hasil studiku dan bukan pula hasil eksperimentasi dalam hidupku. Pilihan ini berseberangan dengan tabiatku dan berlawanan dengan kepribadian yang kubawa sejak lahir. Pilihan ini adalah prestasi yang bukan pembawaanku, atau setidaknya bukan pilihan setiap perempuan manapun. Ini adalah pilihan prestasi yang bukan kehendak naluri dan kebutuhan keputrianku, dan bukan pula kehendak kecerdasan dan kecantikanku. Aku tidak menemukan bahwa keberadaanku sebagai wanita telah memberiku batasan. Ini bukan berarti bahwa aku menolak untuk cantik atau pintar sebagaimana umumnya wanita. Aku hanya ingin menolak stigma tentang kecantikan dan kepintaran kaum wanita yang hanya diperuntukkan pada sisi ini dan terlarang untuk sisi itu. Buktinya, aku juga tidak menolak untuk menikah dan menjadi seorang ibu. Tetapi bagiku, perempuan tidak bisa dipenjarakan dalam jeruji pernikahan dan dibatasi perannya hanya menjadi seorang ibu. Perempuan bukan pembantu bagi suaminya, bukan pula pengasuh bagi anak-anaknya. Aku tidak sudi menjadi pembantu. Bila pernikahan dan menjadi ibu dianggap sebagai sebuah pengabdian,
Tapi aku tidak mau menggunakan konsep pengabdian yang sempit dan memenjarakan. Bagiku, pengabdian harus dalam konteks yang lurus, konteks masyarakat secara umum. Aku harus menjadi pribadi yang memimpin agar pengabdianku bukan berdasar ketaatan pada perintah, melainkan atas sikap memerintah yang argumentatif. Mungkin prestasi ini adalah dorongan dari dalam diriku yang tidak kusadari. Dorongan diri yang kumiliki sejak kutemukan kebimbangan-kebimbangan dalam keluargaku. Sejak kecil, aku memang berbeda dari kakak perempuanku. Kakakku adalah wanita biasa yang berusaha menjadi besar dan menampilkan bayangan ibu. Ia menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan mengerjakannya dengan detail. Ia mempersiapkan dirinya seutuhnya untuk menjadi istri bagi suaminya kelak. Sejak kecil, ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik dan memanfaatkan waktu-waktu luang untuk urusan rumah tangga. Aku berbeda. Sejak kecil, aku tidak tertarik untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku tidak peduli dengan urusan dapur, mengawasi pembantu, atau mengurusi dekorasi dan tata ruang di rumahku. Tapi, hal ini bukan berarti aku meremehkan pekerjaan-pekerjaan itu, atau menyerahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang di rumah. Sesekali aku tetap membuat makanan ringan, tetapi aku tidak memiliki jadwal dan meluangkan waktu untuk berlama-lama di dapur mempelajari berbagai macam resep makanan. Aku juga tetap memiliki perhatian terhadap ketertiban kamarku di rumah. Aku bertanggung jawab sepenuhnya atas kerapian dan kebersihan kamarku, tetapi bukan sampai batas menjadikannya kamar pribadi yang eksklusif dengan dekorasi yang indah. Aku tidak peduli ketika orang mengatakan bahwa kamar kakakku lebih rapih dari kamarku. Aku tidak meremehkan keindahan. Aku hanya tidak ingin menyediakan waktu untuk sekedar memperindah kamar. Bagiku, cukuplah sebuah kamar yang rapi, bersih, dan aku mendapatkan semua kebutuhan di kamar itu. Aku juga tidak begitu suka menghabiskan waktu bermain-main dengan anak-anak kecil yang di rumahku. Bukan berarti aku membenci permainan. Aku menyukai beberapa olahraga. Aku pandai bermain tali dan mahir berenang. Aku mulai bertanya-tanya, mengapa anak laki-laki memiliki permainan yang tidak lazim dimainkan oleh perempuan? Aku sering memperhatikan anak laki-laki bermain bola di tanah lapang dan sering tidak bisa menahan diri hingga aku ikut bermain bersama mereka. Aku termasuk mahir bermain sepak bola untuk ukuranku sebagai perempuan. Salah satu anak laki-laki pamanku seorang petinju andal. Aku selalu merengek-rengek untuk diajari olahraga tinju hingga akhirnya dia mau melatihku. Dia sering menertawakan caraku bertinju, tetapi dia heran melihat keseriusanku dalam berlatih. Aku juga berlatih permainan laki-laki yang sedang tren pada waktu itu, yaitu permainan pedang. Ini semua bukan merupakan hal penting yang membentuk diriku. Ada dua hal yang menjadi titik tolak kehidupanku sejak kecil hingga sekarang. Ilmu pengetahuan dan jaringan kemasyarakatan yang luas. Sejak masuk sekolah, aku selalu menepati ranking pertama dalam setiap ujian. Ini tidak menunjukkan bahwa aku mengkhususkan diri dalam pelajaran sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak pandai di sekolah. Aku menolak asumsi bahwa yang berprestasi di ujian akademis tidak bisa berprestasi dalam ujian kehidupan. Aku bukan anak yang hanya pandai dalam pelajaran dan gagal dalam pergaulan. Bagiku, belajar bukan merupakan halangan untuk tetap bersosialisasi dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial di sekolah dan kampus. Prestasiku dalam pelajaran selalu kuimbangi dengan prestasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah.
Aku selalu terlibat dalam aktivitas hingga dalam teater dan berbagai pengumpulan. Aku juga sering menjadi ketua panitia pelaksana kegiatan sekolah. Aku juga sangat memperhatikan pola interaksi dengan orang lain, dengan guru-guru dan kepala sekolah. Aku lebih mengembangkan pola kehidupan persahabatan daripada hubungan formal antara guru dan murid. Hubungan baik dengan guru-guru ini akhirnya mempermudah jalanku untuk mengorganisasikan teman-teman dan mengatur pelaksanaan kegiatan sekolah. Dalam sebagian besar kegiatan sekolah, aku memberi sambutan dalam kapasitas sebagai wakil para siswa. Sejak kecil, aku telah berlatih menjadi orator yang baik dan aku selalu menulis sendiri semua isi pidato-pidato yang kusampaikan. Tidak seorang pun yang pernah kulibatkan dalam penulisan naskah pidato yang kubacakan. Mengingat-ingat kembali isi pidato-pidatoku selama ini, seringkali membuat aku tertawa sendiri. Semuanya penuh kemunafikan dan basa-basi. Kadang, merupakan kemunafikan yang kusengaja untuk mendapatkan simpati orang. Terutama dalam orasi menyambut kunjungan seorang tokoh penting di sekolahku. Inilah masa-masa aku berkenalan dan belajar seni kemunafikan, seni bermuka dua. Aku tidak menemukan kata-kata yang lebih halus untuk melukiskan kemunafikan yang terjadi. Pada masa-masa sekolah itu, aku juga belajar seni diplomasi yang merupakan unsur penting dalam kesuksesan pergaulan di dalam masyarakat. Pidato-pidatoku saat ini di DPR juga di berbagai forum lainnya sangat syarat dengan muatan diplomatik. Untuk lebih menjamin transparansi atau mengatakan bahwa yang kumaksud diplomasi dalam hal ini adalah kemunafikan itu sendiri. Kemunafikan itu diperlukan dalam seni orasi. Kemunafikan tidak hanya berwarna pujian dan sanjungan sebagaimana sering kusampaikan ketika di SMA dulu, melainkan juga bermuatan kritik dan perlawanan. Pelajaran penting yang kuambil adalah keharusan untuk melindungi diri dari bahaya meski harus dengan menyampaikan orasi yang abu-abu dan tidak tegas. Prestasi ini bukanlah segala-galanya dalam hari-hariku ketika masih duduk di bangku SMA. Banyak yang harus kucatat sebagai prestasi selama aku menyelesaikan masa studi di SMA. Aku selalu berusaha mengukuhkan eksistensiku dalam bidang-bidang keterlibatanku, karena semua bidang kuanggap wahana menunjukkan diri. Sekarang, kuungkapkan pengalamanku pada tahun 1935. Aku masih seorang remaja 15 tahun ketika muncul gerakan nasionalisme Mesir untuk memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Aku merasa bahwa sekolahanku harus ikut serta dalam gerakan revolusi ini. Akulah yang memotori gerakan-gerakan nasionalisme di sekolahanku. Aku tidak menginginkan kepemimpinan gerakan nasionalisme sekolah-sekolah perempuan didominasi oleh sekolah lain. Kini giliranku, sekolahku yang harus memimpin. Pada masa ketika sekolah-sekolah laki-laki belum memulai gerakan, aku mengumpulkan teman-temanku para siswi untuk melakukan pemogokan dan unjuk rasa. Kepala sekolah dan para guru mendukungku. Mereka tidak melarangku karena mereka telah memiliki asumsi bahwa aku tidak pernah main-main dengan semua yang kulakukan. Kuputuskan bahwa unjuk rasa terus berlangsung hingga jam 11. Sebelum kami semua akan masuk kelas bersama-sama. Berakhirlah unjuk rasa membuat kepala sekolah kami merasa senang karena para siswi telah kembali terkendali. Sedangkan aku, cukuplah bagiku unjuk rasa hingga jam 11 ini karena diam-diam aku menyimpan rasa bingung.
Aku tidak sepenuhnya memahami detail gerakan nasionalisme ini dan sama sekali tidak mengerti posisi pemerintah Mesir dan kekuatan Inggris dalam hal ini. Sepulang sekolah, aku menemui sepupuku. Dia adalah seorang mahasiswa dan salah satu pentolan gerakan nasionalisme Mesir. Kami duduk bersama dan berbincang tentang seluk-beluk gerakan ini hingga aku mengerti. Meski sebatas kapasitas pemahaman seorang remaja berusia 15 tahun tentang gerakan berskala nasional. Ia mengajakku mendatangi dan berkunjung ke markas gerakan nasionalisme mahasiswa. Di tempat itu, ia memperkenalkanku sebagai wakil dari teman-teman di sekolahku. Aku pun mengenalkan diriku sebagai pimpinan gerakan nasionalisme di sekolah. Kini, perbedaan antara aku dan tokoh nasional hanya satu. Dia lebih tua. Itulah awal aku berkenalan dengan forum politik. Kesempatan itu pula lah yang menjadi titik tolak perjalanan karirku yang panjang di kancah politik hingga mengantarkanku menjadi diriku seperti sekarang ini. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah dan menggerakkan teman-temanku untuk melakukan demonstrasi. Inilah demonstrasi pertama yang dilakukan oleh pelajar perempuan pada waktu itu. Aku melakukan lobi-lobi kecil dengan polisi, dan mereka membiarkan kami melanjutkan demonstrasi hingga mendekati kampus universitas. Tiba-tiba, seorang polisi Mesir bersama seorang perwira Inggris mendatangiku dan meminta agar demonstrasi dibubarkan. Aku tidak takut dengan polisi. Pemuda dan orang dewasa menyaksikan demonstrasi kami. Sedikit demi sedikit mulai bergabung dalam gelombang demonstrasi. Oleh karena itu, kukatakan kepada polisi itu bahwa kami tidak akan menghentikan demonstrasi hingga kami sampai ke kampus. Di luar dugaanku, mereka tidak mengusir, melainkan melindungi kami hingga selesainya demonstrasi. Tetapi tidak semua demonstran diizinkan memasuki kampus. Hanya kami yang diperbolehkan. Mungkin kami semua tidak lebih dari sekelompok anak-anak perempuan yang menyatakan dukungan kepada gerakan orang tua dan saudara kami, rakyat Mesir. Mungkin juga karena polisi itu takjub oleh orasi-orasi yang aku sampaikan. Hari ini aku telah memiliki kemampuan untuk memobilisasi teman-temanku dalam gerakan demonstrasi. Tetapi semuanya mengalir begitu saja. Aku tidak memiliki rencana dan persiapan matang sebelum menggerakkan demonstrasi. Semuanya terjadi dengan alami. Bahkan, aku tidak pernah memikirkan cara kami pulang ke rumah dari kerumunan para demonstran itu. Kami merasa lelah tetapi senang bahwa segala yang kami lakukan demi bumi pertiwi terasa begitu mudah dan selalu menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, kami mendengar keputusan sekolah, kami harus ditutup. Aku menuai hasil dari tingkahku, hasil dari kepemimpinanku, sebuah kepemimpinan yang syarat dukungan tetapi juga hambatan. Kini jadilah aku malaikat bagi sebagian kelompok, dan setan bagi kelompok lain yang berseberangan. Mulai saat itu, aku tidak mau merendah hidup dalam gelombang biasa. Tidak ada gunanya menjadi manusia biasa. Aku mulai menjalani hidup dalam konsep yang tidak lumrah. Aku ingin menjadi manusia luar biasa. Kuawali dengan konsepku tentang cinta, karena setiap remaja putri memiliki cerita cinta. Sesungguhnya, tidak ada cerita cinta dalam sejarah hidupku. Bukan berarti aku mengharamkan atau tidak memahami makna cinta. Sejak kecil, aku memiliki ketertarikan membaca buku-buku cerita cinta dan mencermati pelajaran-pelajaran tentang cinta. Secara otodidak dan serius, aku mempelajari banyak buku-buku tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.
sebagaimana aku mempelajari buku-buku tentang hak-hak kemanusiaan, hingga aku merasa telah menemukan rahasia-rahasia kehidupan. Tak beda dengan teman-temanku, aku juga seorang perempuan muda yang memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Tetapi, aku belum menemukan pemuda pujaan yang membawakan untukku senapan cinta seperti dalam konsepku. Bukan berarti tidak ada pemuda yang tertarik kepadaku. Banyak dan sangat banyak yang datang. Mereka datang kepadaku untuk menawarkan cinta, tetapi bukan yang seperti kupelajari dari buku-buku. Setidaknya, mereka telah menumbuhkan rasa bangga atas diriku sendiri, bahwa aku memiliki kecantikan dan daya tarik sebagaimana umumnya dimiliki para wanita. Mereka datang, tetapi aku selalu menolaknya, karena dengan menerimanya, aku merasa masih menjadi manusia biasa. Aku menolak karena mungkin juga karena mereka. Laki-laki yang datang tidak ada yang mampu membawaku menjadi manusia luar biasa, seperti keinginanku. Penolakanku kepada setiap pemuda tidak pernah melahirkan bibit-bibit permusuhan. Semua kata-kata sanjungan dan pujian kuterima dengan senyum ceria. Hingga kata-kata itu maulah membangkitkan rasa percaya diriku. Percaya diri itu memberikan kekuatan untuk menentukan batasan-batasan hubungan sesuai dengan konsepku tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Aku percaya bahwa setiap laki-laki tidak bisa mendapatkan sesuatu dari perempuan melebihi batasan-batasan yang ditentukan oleh perempuan itu. Batasan perempuan membuka dirinya hanya sebatas itu pula seorang laki-laki mendapatkannya. Setelah melakukan penolakan halus, aku mengarahkan setiap pemuda ke dalam hubungan dalam konteks khusus. Sebuah pola yang jauh keluar dari bentuk cumbu rayu dan ketertarikan laki-laki kepada perempuan. Hasilnya semua pemuda yang memulai rayuan kepadaku akhirnya malah menjelma sahabat karib bagiku dan aku menjadi teman baik baginya. Rayuan mereka berubah menjadi semacam rasa hormat kepadaku hingga mereka sering curhat dan minta pertimbangan kepadaku tentang hubungan mereka dengan cewek lain. Selama ini aku selalu menjaga keyakinanku bahwa bila aku mau, aku bisa mendapatkan cinta mereka dan membawanya ke dalam konsep yang kuinginkan. Kondisi ini telah membuatku melakukan kesalahan dalam meletakkan mahligai cinta dalam kehidupanku. Cinta kuanggap sebagai permainan untuk sekedar mengisi waktu luang. Maka, karena aku tidak pernah memiliki waktu luang, aku tidak pernah memiliki ruang untuk cinta. Bagiku, laki-laki hanyalah sepenggal kisah tentang perasaan yang kubaca sebagai hiburan. Lepas dari galau cinta, aku memiliki konsep khusus tentang perkawinan. Bagiku, perkawinan adalah sekedar tradisi internal masyarakat manusia untuk melembagakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selama Allah masih menciptakan manusia dalam kelamin laki-laki dan perempuan, dan selama interaksi laki-laki perempuan berlangsung dalam pola saling melengkapi dan membutuhkan, selama itu pula institusi perkawinan akan berlangsung. Selama ini aku telah menempa diri dengan mengorganisasi masyarakat luas dalam lembaga perkawinan untuk saling melengkapi dan membutuhkan. Aku telah menemukan esensi perkawinan. Kalau ternyata aku memahami perkawinan dilihat dalam sebuah metode perdagangan, bukan berarti aku meyakini bahwa perkawinan bisa berlangsung tanpa melibatkan perasaan. Aku juga tidak mengatakan bahwa perkawinan sekedar hubungan lawan jenis untuk memenuhi naluri. Sama sekali bukan begitu, karena toh interaksi dalam perdagangan pun selalu melibatkan perasaan. Seseorang tidak mungkin membeli sekilo daging atau jeruk tanpa memiliki ketertarikan dan kebutuhan untuk membelinya.
Demikian juga dengan perkawinan. Dalam konsep yang aku miliki, perkawinan berlangsung setelah menjalani proses perpaduan perasaan yang disebut cinta. Bilapun cinta itu belum tumbuh sempurna, maka perkawinan dapat membangun atas dasar perasaan untuk bebas memilih. Kebebasan memilih adalah hak asasi masing-masing individu. Perkawinan bukan otoritas orang tua, melainkan wewenang setiap pemuda dan pemudi. Setiap mereka memiliki hak untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya. Ada dua hal yang berperan dalam cinta dan kebebasan memilih, yaitu perasaan dan logika. Perasaan lebih berperan dalam mengungkapkan rasa cinta. Dalam hal ini, perasaan seringkali memenangkan pertarungan atas logika akal. Sementara itu, logika berperan besar dalam menentukan berbagai pemilihan dan seringkali memiliki dominasi atau kapasitas perasaan dalam hal menentukan salah satu dari sekian banyak pilihan. Aku memutuskan untuk menikah suatu hari nanti. Sejak saat itu, aku merintis masa depan dengan konsep hidup saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Aku sama sekali tidak menolak konsep perkawinan. Setiap kali bertambah usiaku, setiap kali pula aku merasakan kehendak untuk menikah semakin kuat. Aku merasa lega bahwa sampai saat ini, institusi perkawinan masih merupakan salah satu kelengkapan bagi kodratku sebagai perempuan. Masyarakat masih sering melakukan diskriminasi dalam melihat laki-laki dan perempuan terkait dengan kehendak untuk menikah. Laki-laki yang memutuskan untuk selamanya melajang tetap mendapatkan tempat yang layak bagi masyarakat. Sedangkan perempuan yang memilih untuk tidak menikah seringkali dikucilkan oleh masyarakat. Asumsi masyarakat mengatakan bahwa perempuan yang tidak menikah berarti tidak cantik atau buruk. Perangai bahkan bisa juga dicap gila. Lebih tidak manusiawi lagi, masyarakat memberikan label perawan tua baginya. Sebuah label yang sungguh sangat menyakitkan hati. Mungkin inilah benih diskriminasi laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan tanggung jawab antara keduanya terhadap masyarakat terkait perlambangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah institusi perkawinan. Perempuan bertanggung jawab untuk melanjutkan keturunan yang berarti bertanggung jawab melangsungkan sejarah kemanusiaan. Perempuan ibarat pabrik yang menopang keberlangsungan masyarakat manusia dan laki-laki sekedar bekerja dalam pabrik itu yang bila berhalangan. Tentu masih ada pekerja lain yang menjalankan pabrik. Inilah yang melahirkan asumsi bahwa perempuan mandul amat tercela, sedangkan laki-laki mandul selalu masih bisa diterima. Ini adalah sebagian dari sebab-sebab munculnya pandangan miring terhadap perempuan yang memilih untuk tidak menikah, meskipun ia adalah seorang dokter yang sukses atau dokter yang mumpuni. Segala prestasi perempuan lajang tidak bisa menembus kekurangan sampai ia melengkapi diri dengan kehadiran seorang suami. Karenanya, sejak awal kedewasaanku, aku memutuskan untuk menikah suatu hari nanti. Aku merasakan adanya kebutuhan dalam diriku dan hadirnya seseorang lawan jenis. Kebutuhan itu mustahil dipungkiri oleh setiap perempuan dimanapun ia berada dan kemanapun ia bersembunyi. Aku merasakan masa-masa ketika kebutuhan itu menekanku sedemikian dahsyat. Kebutuhan untuk dipeluk, dicium, disayangi, atau merasakan romantisme perpaduan rasa kelakian dan kewanitaan. Seperti yang telah kukatakan, aku suka membaca buku-buku dan karya ilmiah tentang hubungan laki-laki dan perempuan sebagaimana kehendakku untuk memperluas cakrawala berpikir. Semakin banyak aku selama bacaan itu,
semakin kutemukan bahwa kebutuhan akan hadirnya laki-laki mengalahkan kepuasanku mendalami sisi teori hubungan laki-laki dan perempuan. Semakin aku lari menenggelamkan diri dalam teori, semakin kuat kebutuhanku. Sungguh, bila pada masa-masa itu kutemukan cinta, aku akan menikah meski belum selesai sekolahku. Tetapi saat itu, aku tidak ditakdirkan untuk mencintai siapapun. Maka aku memutuskan untuk suatu saat nanti akan melangsungkan pernikahan yang memuaskan tuntutan naluriku. Naluriku mengatakan bahwa aku tidak akan menikah sebelum menamatkan pendidikan keserjanaanku. Setelah tamat, aku akan memulai tahapan untuk memilih pasangan hidup. Kakak perempuanku telah menikah pada usia 16 tahun. Dia tidak menikah atas perasaan, bukan pula atas logikanya sendiri. Dia menikah atas perasaan dan logika ibunya, yang kebetulan adalah ibuku juga. Ini adalah tradisi yang lekat dalam keluarga dan masyarakat kami. Sedangkan aku, terdapat jurang perbedaan yang lebar antara logikaku dan logika ibuku. Sebagaimana ibu-ibu yang lain, ibuku juga merasa bangga dengan keberhasilanku menyelesaikan studi dengan hasil yang gemilang. Tetapi, kebanggaan itu hanya berlangsung sesaat dan sekejap kemudian mengalir pembicaraan tentang kebahagiaannya melihat pernikahanku. Selanjutnya bisa ditebak, ibuku menyebutkan daftar nama-nama yang dia ajukan bakal menjadi calon suamiku. Perbedaan logikaku dan logika ibuku teramat sederhana. Aku menyetujui semua calon yang disodorkan ibuku, tetapi aku menolak menikah dengan mereka. Ibuku selalu mencela alur logikaku, tetapi ayah senantiasa berada di pihakku. Ayah lebih memahami dibandingkan ibu, mungkin karena dia memiliki anak selain kakak perempuanku dan aku. Ayah begitu bangga dengan semangat dan keberhasilanku menyelesaikan studi. Ia sangat mendukung pilihanku untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mungkin pilihanku ini mengobati kerinduannya akan kelahiran seorang anak laki-laki. Aku menjelma menjadi anak laki-laki baginya. Ayah sangat mengharapkan anak laki-laki yang meneruskan cita-cita dan idealismenya, bukan anak perempuan. Maka, ia begitu gigih menolak kehendak ibu untuk menikahkanku sampai aku menjadi sarjana. Anak laki-laki tidak mau nikah hingga selesai studinya, dan aku adalah anak laki-laki bagi ayah. Aku memilih Fakultas Hukum, bukan semata karena aku menyukai bidang hukum dan tertarik pada fakultas ini sejak SMA. Pilihan itu aku tetapkan karena aku melihat bahwa fakultas ini yang paling menjiwai kehidupan kampus secara menyeluruh. Aku juga tahu bahwa para alumni fakultas tersebut adalah orang-orang yang berprestasi dalam percaturan politik dan memajukan negara. Mereka menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintah dan fakultas ini merupakan batu loncatan untuk menduduki kursi kementerian. Setelah revolusi, fakultas ini melahirkan banyak menteri dan penjabat pemerintah. Di sela-sela ketertarikanku mempelajari berbagai cabang ilmu hukum dan perundang-undangan, aku menemukan diriku telah menyikap banyak hal tentang manusia secara utuh sejak kelahirannya ke muka bumi. Pengetahuan ini merupakan dukungan yang sangat berharga bagi aktivitasku dalam dunia sosial dan politik. Sosial dan politik adalah bidang yang kupilih untuk mengekspresikan diriku. Kenyataannya, bidang sosial dan politik adalah nadi kehidupan bangsa pada masa-masa Perang Dunia Kedua ketika itu. Gerakan-gerakan dalam negara cenderung surut menjelang akhir para Perang Dunia Kedua. Sementara gerakan internal kampus terkonsentrasi pada penerbitan kelompok-kelompok penting yang berseberangan dengan semangat nasionalisme. Karenanya,
aku bisa menyelesaikan studi dengan cepat dan mempelajari banyak hal di luar kurikulum, serta membangun relasi dengan banyak mungkin potensi internal kampus. Di samping itu, aku rajin mengikuti berbagai seminar dan perkumpulan hingga aku banyak dikenal di kalangan kampus, bahkan di luar kampus. Aku mulai berkenalan dengan para politisi dan ahli sosial, terutama para praktisi hukum. Keberadaanku sebagai perempuan dalam bidang hukum menguntungkanku untuk lebih cepat populer. Tentu banyak canda dan seputar globalisme dari teman-teman cowokku, bahkan dari beberapa dosen. Mereka menggodaku dan merayuku, sekedar iseng untuk mempererat persahabatan. Ada beberapa teman kampus yang naksir aku. Aku menempuh cara yang sama dengan yang kulakukan dengan pemuda-pemuda yang naksir aku di luar kampus, yaitu dengan mengalihkan semuanya menjadi persahabatan yang hangat dan hubungan pertemanan yang saling menguntungkan. Seiring perjalanannya waktu, aku menemukan diri dalam tempat terhormat di tengah-tengah teman-teman kampusku dan mendapatkan banyak sahabat-sahabat baik. Hingga seorang Abdul Hamid berhasil mengganggu pikiranku. Aku telah sampai pada tahun keempat dari masa studiku, tahun yang menentukan kelulusanku. Abdul Hamid bukan teman sekelasku di Fakultas Hukum, bukan pula salah satu alumni fakultas ini. Dia adalah salah satu anggota keluarga besarku. Ayahnya adalah kerabat jauh ibuku. Kami tidak sering bertemu kecuali beberapa kali saat ada pertemuan keluarga besar. Tetapi, sejak terakhir kali keluarganya berkunjung ke rumahku, Abdul Hamid jadi sering datang sendiri ke rumah. Aku, kakak, dan ibu telah menangkap maksud kedatangannya. Mungkin ayah juga telah mengerti bahwa ia menginginkanku. Sebagaimana umumnya wanita melihat sisi baik laki-laki, aku menyukai banyak hal dalam dirinya. Tetapi, yang paling membuatku tertarik kepadanya adalah cara pandangnya tentang kehidupan. Dia sederhana dan selalu bisa membuatku tertawa. Dia selalu melihat kehidupan dari sisi positif. Di dalam dirinya, semua sisi kehidupan menjadi indah. Sampai pada bidang politik bisa ia kemas dalam wacana yang ringan dan menyenangkan, tanpa gejolak, tanpa perseteruan. Dalam setiap diskusi, dia membuatku senang. Setiap kali pergi dariku, dia meninggalkan kenyamanan dan tawa. Aku mulai berpikir untuk memilihnya menjadi suamiku. Beberapa bulan lagi aku akan menjadi sarjana. Padahal, aku telah berjanji pada diriku dan keluarga bahwa aku menikah segera setelah menyelesaikan kuliah. Mengapa bukan Abdul Hamid saja, pikirku. Tetapi dia sangat berbeda dariku. Dia 3 tahun lebih tua dariku dan telah menyelesaikan kuliahnya sejak 2 tahun yang lalu. Dia tidak pernah menduduki ranking pertama selama ia mengikuti berbagai ujian. Dia hanya seorang pegawai biasa dan merasa cukup dengan penghasilannya karena mengandalkan jaminan warisan orang tua. Jalan hidupnya bertabur kemudahan. Bahkan, ia heran terhadap pelajar yang mengejar ranking pertama dan tidak merasa cukup dengan sekedar lulus. Dia juga heran mengapa ada orang yang rela mengambil resiko dalam kehidupan selama ada solusi yang tidak beresiko. Dia sungguh berbeda dariku, tetapi aku menemukan kenyamanan bersamanya. Kenyamanan, bukan cinta. Mungkin aku merasa nyaman karena dia menawarkan warna lain. Aku lari dari warna hidupku dan nyaman ke dalam warnanya. Dia lari dari warnanya dan menemukan kenyamanan dalam warnaku. Aku terus berpikir, bagiku pernikahan harus dibangun di atas pertimbangan logika, bukan perasaan. Dan sudah menjadi kebiasaan logika akalku untuk mempelajari semua sedetail mungkin.
Sementara aku belum selesai mempelajari Abdul Hamid, bagaimana mungkin aku akan menikah dengannya? Aku bertanya, mengapa dia memilih fakultas ekonomi? Fakultas yang tidak kusukai, bahkan aku heran mengapa ada orang memilih fakultas ekonomi. Dia menjawab dengan sangat sederhana. Aku bingung dengan pembicaraan para pedagang yang membeli hasil pertanianku. Aku memilih fakultas ini agar tidak bingung lagi. Dengan kuliah di fakultas ekonomi, mungkin kamu telah menemukan berbagai kesalahan yang dilakukan para pedagang selama ini. Aku menimpali. Dia menjawab masih dengan sangat datar. Oh, tidak. Justru aku menemukan bahwa mereka sama sekali tidak salah. Aku yang selama ini belum mengerti. Dengan kuliah di fakultas ini, pemahamanku telah cukup menyelesaikan berbagai problematika perdagangan yang telah kujalani. Aku belum puas dengan jawabannya. Semua adalah logika-logika sederhana, tapi anehnya, ia begitu optimis dan bahagia dengan logikanya yang sangat sederhana itu. Padahal, kriteria yang kuletakkan untuk menjadi suamiku adalah seorang optimis, dan Abdul Hamid sangat optimis. Aku semakin merasa yakin atas pilihanku terhadap Abdul Hamid. Suatu saat, dia berkunjung ke rumahku bersama keluarganya. Sebelum pulang, dia berseloroh. Tidak usah sedih ya, aku mau pulang. Dengan maksud menahan harga, aku menampik ketus tuduhan itu. Tapi diam-diam aku berbisik sendiri. Jangan-jangan aku memang sedang bersedih dengan kepergiannya.